Oke Baraya, ayeuna abdi tos kadang-kapan pada balen harus ka juri tentang penilaian di pemidangan kumaha. Nah, oke kan perkenalkan dulu kan Kang ya. Ya, Dari mana, namanya siapa kan? saya perkenalkan, nama saya Randy Faizal, juri dari DPC Kabupaten Sumedang, perangkat kerja DPC Kabupaten Sumedang. Oke. Berarti kesini satu rombongan berarti Kang. Enggak, cuman ada salah satu juri di event ini yang asalnya dari Kabupaten Majalengka juga. Jadi kolaborasi antara Kabupaten Sumedang sama Kabupaten Majalengka. Nah, menurut Akang ini apa respon dari peternak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Cirebon ya sekitarnya gimana Kang? Adanya pemidangan di sini. Kebetulan untuk di kawasan ini munggarannya Kang, event pertama di kawasan Windusari, di desa Windusari, antusias para penghobi peternak domba di sini cukup antusias untuk menghadiri event ini Kang. Bisa dilihat dari pesertanya hari ini, total peserta dari seluruh kelas ada 126 peserta. Berarti kurang lebih ada 250 domba. 250 domba. Tadi juga saya sempat lihat ada yang pulang aja, berarti itu tidak kebagian. Ya, itu otomatis tidak kebagian, bukan tidak kebagian nomor tanding, tapi tidak ada tanding. Karena di sini sistemnya tanding luar terbuka. Gitu. Maksudnya gimana itu Kang? Nah, kalau bedanya semi kontes sama kontes, kalau dari segi kontes si domba itu ditimbang Kang. Ditimbang. Menentukan kelasnya itu dari bobot timbangan itu. Untuk kelas C bobot timbangannya 65 ke bawah. Untuk di kelas B 65,5 sampai 75,5 itu kelas B. 75,5 ke atas itu kelas A. Di semi itu yang di kontes yang barusan ya Kang. Buat di semi dibagi kelasnya berdasarkan sudut pandang dari ketiga juri dan wasit yang menentukan kelas A, B, C-nya itu gitu. Kebetulan di event ini juga ada diambil buat kelas utamanya A, B, C itu 1 sampai 6, terus favorit tempurnya diambil dari semua kelas itu 3 juara saja. Sekarang total hadiahnya gimana? Buat total hadiah utama kelas utama itu 1 sampai 6 elektronik ya, elektronik berupa cuci, kulkas gitu. Untuk hadiah di favorit tempur juga sama, cuman agak beda dari kelas utama. Berarti kelas utamanya itu reng-reng itu yang bisa disebut reng-reng adeg-adeg. Nah, padahal itu reng-reng itu kalau menurut penulisnya berarti ketampanan ya Kang. Iya, ketampanan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga domba yang adegannya tidak mumpuni atau di bawah 60, misalkan yang ada reng-rengnya di atas 60 yang bisa disebut dari 63 ke sana bisa disebut reng-reng ya Kang. Kebanyakan sekarang tidak menutup kemungkinan juga yang ada reng-rengnya di bawah 60 itu bisa mengalahkan kelas utama itu. Jadi tidak ada batas pembanding antara domba tempur sama domba reng-reng. Enggak ada. Karena lima penilaian yang tadi aku sebutkan itu digabungkan. Itu jadi total. Jadi bisa saling menutupi ya. Iya. Jadi tidak perlu reng-rengnya bagus juga kalau misalkan dari 4 penilaian yang itu tinggi itu bisa mengalahkan yang itu ya kan. Bedanya kan kalau dari kelas utama itu diambil dari yang 5 full itu. Kesehatan, reng-reng, teknik bertanding, teknik pukulan, dan keberanian itu buat kelas utama. Favorit tentunya diambil dari sisa juara utama yang dinilainya cuma 3 Bang. Nilainya itu 1 pemidangan, teknik pukulan, 3 keberanian. Bedanya. Nah, itu dari penilaian ya, dan tadi sudah dijelaskan apa aja yang dinilai, ada 5 penilaian. Nah, buat nanti kedepannya persiapan. Nah, itu kita dapat bocoran dari juri. Itu harus dipahami oleh peserta ya Kang ya. Jadi jangan sampai salah itu. Nanti ketika dombanya tidak juara, kenapa domba saya? Nah, kita itu harus memahami dulu apa aja yang dinilai. Nah, sekarang kita udah kasih bocoran apa saja yang dinilai di pemidangan. Nah, itu ada 5 aspek ya kan. Makanya harus pahami dulu, jangan asal karena kita punya domba bagus kita main ke pemidangan kalah banyak ngomel, itu nggak boleh kayak gitu. Harus tahu dulu
aspek apa penilaian apa aja gitu harus gitu ya kan, jangan asal menilai juri itu kayak gini enggak, kita semua fair ya kan, fair. Kita tuh nggak pandang yang punyanya siapa, domba dari mana, enggak, kita berusaha untuk semaksimal mungkin, seobjektif mungkin menilai domba ketika berada di lapangan. Ya, tidak ada titipan-titipan. Tidak ada titipan-titipan. Alhamdulillah. Ya kan dari tadi awal juga diumumin waktu pembacaan tata tertib pemidangan, tata tertib penilaian lah. Disitulah buat edukasi buat para penggemar khususnya seni ketangkasan domba Garut ini. Kalau menurut Akang sendiri nih, ada nggak? Akang kan pasti punya idola ya kan? Ya. Nah, idola Akang di sini ada nggak? Idola saya tadi kebetulan udah tangkas, udah main. Itu nama dombanya Wastu Kencana, kebetulan juga itu asalnya dari Sunda, cuma dibeli sama orang sini. Dan harganya juga cukup fantastis. Iya. Itu awal mulanya dari Padepokan Nugraha milik Haji Aditya. Iya. Haji Aditya Nugraha, ketua DPC Kabupaten. Udah main? Udah main, cuman tadi karena musimnya kurang bagus juga, makanya tampilnya nggak maksimal. Nah, itu kan menurut kata saya juga apa? Itu adegannya mumpuni 2-3 full. Cuman ya kalau misalkan di pemidangan itu nggak cuma domba kita aja yang bagus, lawannya juga harus bagus. Iya Kang. Jadi sulitnya khususnya buat para bobotoh, sulitnya tuh dari situ Kang. Adrenalinnya tangkas domba tuh dari situ. Domba kita bagus belum tentu musuhnya bagus. Nah itu. Domba kita jelek belum tentu musuhnya jelek. Nah, kalau di domba. Jadi susah ya Kang ya. Susah. Jadi harus cari layan tuh, cari tanding tuh yang benar-benar nih. Ini sama domba kita tuh bisa kuat sampai 20, apa cuman nantinya jalan sebelah gitu. Jadi itu pas 20 kali 20 kali pukulan. 20 kali pukulan. Nah, itu harus sama-sama apa gimana? Harus sama-sama bagus kan. Cuman nanti dilihatnya ya itu kenapa ada teknik bertanding, kenapa ada yang 5 kriteria tadi, ya itu buat bahan pembanding kita. Iya. Berarti kalau misalkan punya kita mundurnya jauh juga kalau misalkan lawannya enggak cuman gitu. Ya, kurang maksimal juga punya kita. Jadi enggak kalau istilah tukang domba mah kurang jual beli ya diadu teh. Kurang greget gitu. Iya. Benar. Berarti kita harus cari lawan yang sepadan itu yang sama-sama bagus, sama bagus. Berarti boleh kita janjian nih Kang, misalkan bisa banget. Kebanyakan kan sekarang gitu. Jadi belum ke lapang mereka udah pada di rumah janjian. Udah punya lawan. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan di domba itu enggak ditentukan sama juri ya? Bisa. Ini lawan ini enggak. Enggak bisa. Itu mah kembali lagi ke pemilik, kembali lagi ke bobot buat tanding. Makanya disebutnya tanding luar terbuka. Iya. Seperti itu. Sekarang berarti udah jelas ya buat para kontestan, berarti sebutannya kontestan ya Kang? Iya. Karena sekarang udah mau bertanding lagi kayaknya ya Kang ya. Mungkin wawancara kita sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan wawancara ketua pelaksananya. Kebetulan sekarang lagi istirahat mungkin Kang ya? Iya, lagi istirahat. Mungkin ada event yang waktu dekat ini ada di mana Kang? Buat event dekat sekarang belum ada sih. Kalau jadi itu di Subang, ada di Subang. Bulan apa tuh? Minggu depan. Tanggal 5 bulan Mei. Nah, itu nanti kita share ya. Mudah-mudahan nanti jadi tanggal 5 bulan Mei di mana kan? Di Subang. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di sana. Mungkin cukup dulu sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Ya.